Jadi mau nggak mau sekarang kita harus lihat dari segi kacamata optimis. Nah sekilas udah nggak mode hemat nih, udah nggak mode jaga-jaga banget. Yang ada cuma strategi ngegaspol. Kelihatannya fokus utamanya adalah domestik. Pokoknya dia tahu rakyat lagi susah, duit lagi banyak nyangkut, jangan naikin pajak lagi. Transfer lebih banyak ke daerah-daerah. Kalau mau kasih pinjaman bunganya jangan tinggi-tinggi. Dan simpelnya jenis-jenis kebijakan yang pro rakyat kayak gini pasti direspon positif dan sentimennya bikin market naik. Ini ibarat bodohnya ya. Sekarang ekonomi kita stuck di pertumbuhan 5%. Walaupun kalau dari sisi makro itu sebenarnya lumayan tangguh lah. Indonesia dibandingin G20 atau negara ASEAN yang lainnya itu masuk jajaran paling tinggi. Konsumsi rumah tangga naik 5%, investasi naik 7%, manufaktur lagi naik, inflasinya kejaga. Bisa dibilang Pak Purbaya nggak bisa jadi Pak Purbaya yang agresif tanpa pondasi yang udah dibangun sama Bu Sri Mulyani. Cuma plan sebelumnya yang lebih memperkuat pemerintah kalau ada kenapa-napa sama luar negeri, yaitu dengan naikin pajak biar APBN-nya lebih stabil. Waktu itu dengan harapan, Indonesia bakal kelihatan bagus di mata dunia dan investor asing mau taruh duit dan buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah cuman kalau misalnya asing nggak invest di Indonesia dan brandingnya gagal, warga udah terlanjur kecekek sama biaya-biaya yang mahal. Nah disinilah dibanting setir. Justru teorinya beda. Jangan deh kita pajakin warganya. Kita ringanin biar bisnis-bisnisnya grow, karyawannya punya duit buat belanja. Kalau mereka kita lepas dikit dan uangnya beredar lebih banyak, nanti ujung-ujungnya pajak bakal lebih tinggi anyway kok. Semua pengusaha yang bilang susah di sektor beda-beda, mereka bakal berterima kasih dan mereka bakal bayar pajak dengan cuma-cuma kok. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba. Dengan 200T ini, harusnya sih bisa push ekonomi sampai 6%-an lah. Terus dari sana industrinya growing, lapangan pekerjaan naik, pengangguran turun, middle class kembali ke bentuk, dan mereka balik spending lagi. Jangan lupa loh, karena di seluruh ekonomi Indonesia, porsi belanja kita, konsumsi rumah tangga itu 54% dari semua PDB kita.